panduan halaman 15 nomor 24. Coba wa ulul ilmi bawah sendiri jangan lihat panduan. Waw dianggap sebab ada tanda lingkar di atas. Jadi pelajarannya di sini ketika ada tanda lingkar maka pertanyaannya seperti itu. Tidak hanya wow, bisa jadi ya nanti. Ya dianggap wow dianggap tidak ada. Nanti gue ya dianggap tidak ada sebab ada tanda lingkar di atas. Nah, seperti itu. Wa ulul ilmi. Monggo sarang-sarang. Wa ulul ilmi. Monggo sarang-sarang pelan-pelan. Nah, ayo. U-nya berarti pendek, wawunya dianggap tidak ada. Hati-hati nggih. Pokoknya ketika ada huruf, ada tanda lingkarannya di atas, berarti ini jenengan anggap tidak ada. Jadi mau saya pendek, sauri, mboten sau. 1 2 3. Saurikum fala tastajiluni. Ini napa nak? Kok diwaca nama sok pun ngantuk niki. Monggo sauri. 1 2 3. Saurikum ayati fala tastajiluni. Naik. Wa amiba aula biba'din ila fir'auna wa mala'ihi. Baik, nah kan belum mingkem. Iya-nya dianggap tidak ada. Mboten parang wa mala'ihi lah, wa mala'ihi. Nah, ila fir 1 2 3. Ila fir'auna wa mala'ihi. Nggih, lanjut. Faulaihum jazaa'ud fi bima. Naik. Qalu in umithur riba wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata afalam yai'asil. Pertanyaannya atasnya niku wa yuqimus shalah. Wa dibaca, yu dibaca, qi dibaca, dinamakan sebab kasrah diikuti. Nah, ini pertanyaan wonten kathah nih. Musso alif pertama dianggap sebab ada tanda lingkar di atas. Musso alif lam dianggap dinamakan al syamsi sebab di tengah dan diikuti tasydid. So dibaca, la dibaca, dinamakan sebab waw dianggap sebab ta dibaca, wa dibaca, yu cara membacanya sebab hamzah sukun. Tuzza alif pertama dianggap sebab ada tanda lingkar dia. Tuzza alif lam dianggap dinamakan sebab di tengah dan diikuti tasydid. Za dibaca, ka dibaca, dinamakan sebab waw dianggap sebab ta dibaca. Ya, pun niki mulai mantun niki satu-satu, nggih. Baca simak satu-satu. Nah, ini ada pelajaran baru to delta. Kalau ini sudah ditulisi dereng ya niki. Dereng kata sih belum semuanya. Ada di halaman 1 ini. Nah, pelajaran di sini adalah napa? Jenengan buka panduan halaman 16. Ya, ini ketambahan lagi pelajarannya. Nggih. Napa pelajarannya di sini?
Nah, untuk ifa hakiki makanya akan sering saya tanya supaya hafal hurufnya, soalnya ada banyak di ifa hakiki. Nah, ifa hakiki menika terbagi menjadi 3 bagian. Monggo panduannya kan ifa hakikinya ada di halaman berapa? 16 nomor 25. Nah, nanti balik ke halaman iki malih. Jenengan saat ini balik maju jenengan buka halaman selanjutnya, halaman 19. Kalian yang betul pulpen bisa dioret-oret. Halaman 19 ada kolom dari mulai atas mingkum kemudian turun. Nah, maju 1 halaman, halaman 19. Niki nggih, kolom niki. Nggih, kolom seperti ini. Pun. Jenengan fokus langsung yang ke kolom 2 mawon. Ada apa di situ namanya? Ikhfa hakiki biguna. Sebenarnya ikhfa hakiki itu nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki biguna. Tapi untuk disingkatnya menjadi ikhfa hakiki. Lah huruf ikhfa hakiki ini ada 15. Nah, 15 huruf ini dibagi. Caranya membacanya itu ada 3 cara, tidak sama. Tidak sama. Kemarin mungkin ada yang ditulis, ada yang belum. Saya ulangi lagi. Ifa hakiki terbagi menjadi 3. Ini dipanah menjadi 3. Ada 3 panah ke bawah. Coba. Yang pertama ada apa? Adna. Dengan sukani harokat sendiri. Ini bacanya adna. Adna meniko artinya, dengan tulisi di bawah dioret-oret. Artinya apa? Rendah. Adna itu artinya rendah. Maksudnya rendah nopo? Nah, kemarin berarti yang pun tulis pun semerep yang belum bisa menyusul. Jadi adna meniko artinya rendah. Rendah maksudnya ikhfa sedikit, dengungnya lebih banyak. Dengan oret-oret tidak apa-apa di bawahnya meniko. Maksudnya ikhfa sedikit, dengung lebih banyak meniko. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf napa? Qaf dan kaf niku rendah. Jadi ikhfanya saidi contoh di nun sukun bertemu ko, semisal mioko, seperti biasanya. Jadi rendah, mudah diucapkan. Mioko ini sudah leres kados wau kula panes sedaya maos niku sudah betul. Mioko. Coba jangan ikuti saya. Mioko, monggo. Mioko. Milka. Lah, masih ada ng-nya. Nggih, jangan ingat-ingat. Ketika qaf dan kaf niki banyak ng-nya, banyak dengungnya. Kemudian yang kedua, wonten apa? Ausat niku macane ausat, yang panah ke bawah lurus menika. Ausat artinya tengah. Nah, jadi ikhfa-nya setengah, dengungnya juga setengah. Maksudnya ikhfa-nya 50%, dengungnya juga 50%. Contohnya di sini sin mawon di surat min syarri ma khalaq, coba di surat Al-Falaq. Min syarri, monggo. Milsya. Nah, jadi tengah-tengah masih mudah diucapkan. Pun ditulis dengan tulis yang belum. Ausat artinya tengah nggih. Jadi yang tengah-tengah niki hurufnya ada napa niku? Fa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, go. Tonya mboten lho to nggih. Go, fa. Jadi dari huruf ko, kaf sama niki wau niku insyaallah pengucapannya kula panjenengan sedaya insyaallah masih mudah diucapkan. Nah, untuk yang terakhir ini biasanya banyak sekali kejadian kepelese baik anak-anak maupun guru-guru. Yang terakhir ada a'la. A'la niki artinya tinggi. Ya, yang belum ditulis bisa ditulis. A'la niki artinya tinggi. Jadi huruf ifa hakiki yang pengucapannya agak begitu kurang diperhatikan dan tinggi itu adalah a'la. Hurufnya apa saja? To, dal, ta. Maksudnya tinggi ini adalah dengung sedikit. Jadi kebalikannya dari adna. Kalau adna tadi apa keterangannya? Sedikit, dengung lebih banyak. Lah kalau a'la kebalikannya, dengung sedikit,
ikhfa lebih banyak. Contoh di niku, contoh saya contohkan jenengan lihat anu mawon. Teng jilid halaman 216 yang badhe diwaca, yang badhe dibaca. Jannatinta atas sendiri menika, jilidnya jenengan buka. Tinta nun sukun atau tanwin. Jadi mungkin ketika panjenengan menemui nun sukun atau tanwin bertemu huruf to, dal, ta. Niku bacanya seperti ini. Jannatinta. Mboten tiota, tidak ada ng-nya. Tapi langsung ketanya. Tinta. Dengungnya mek saipret, mek sawitik mawon. Tinta. Mboten tiota. Tinta. Lek to semisal nun sukun bertemu to anto. Coba jangan ikuti saya dari ta dulu. Tinta, monggo. Tinta. Malih? Tinta. Nah, seperti itu nggih, mboten pareng mboten pareng tia, tidak ada ng-nya, tapi lebih banyak ikhfa-nya. Tinta, tapi tetap dengung nggih. Tinta. Lek to jangan ikuti saya. Anto, monggo. Anto. Malih? Anto. Yang terakhir dal. Anda, monggo. Anda. Nah, bisa dipahami? Saged nggih. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi menika adalah a'la. Hurufnya apa saja? To, dal, ta. Kalau adna dan ausad itu insya Allah pengucapannya masih ringan diucapkan karena masih ada ng-nya, masih setengah atau banyak ng-nya. Itu biasanya lebih mudah. Myusya, myuko. Tapi kalau todal tadi biasanya kebanyakan anak-anak kata sangat yang mau tiata atau nah ini kemudian parang harus langsung ke hurufnya. Tinta, anto, anda. Bon, hati-hati, makanya ketika menemui 3 huruf itu harus dipraktekkan seperti itu. Selain 3 huruf itu masih ada ng-nya. Jadi masih ada dengungnya. Nggih. Myusya. Bon, balik malih ke ifa gigi tadi yang halaman 16. Nah, jadi to delta yang perlu diingat-ingat. Bon. Yang naik nopo ditandai sareng-sareng. Bir halaman 216. Oh, 206 pinten? Oh, nggih. 215 nggih, 215. Sami-sami infak hakikinya soalnya nggih. 215. Ing kuntum, hati-hati nggih lah niki contohnya. Kuntum nun sukun bertemu ta. Yang lek ing sudah benar ada ing-nya. Ilku. Lek kuntumnya kuntum. Kuntum boten kuatum, tapi kuntum. Ya kuntum. Monggo. Ya kuntum. Nah, pun naik turunnya dzakarin nggih, kemudian wanuzilal, kemudian nah niki nun sukun bertemu ta berarti intan nggih, kemudian wala nggih, bawah garis dengan oret-oret ta niku adalah ikhfa hakiki, adalah huruf ikhfa hakiki. Ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf adalah huruf ikhfa hakiki. Dengan oret-oret betul nomor di bawahnya. Ini kita jelaskan dulu. Jadi pelajarannya nopo di halaman ini? Idgham bi gunnah. Ada di halaman 16 nomor 28. Idgham bi gunnah menika hurufnya mim, nun, waw, ya, 4 huruf. Sama bacanya masih dengung 1 alif. Jadi
Idgham bi gunnah menika nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf mim nun waw ya, bacanya dengung 1 alif. Berarti mangke pertanyaannya anna dibaca dengung 1 alif, dinamakan idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu nun. Kalau tidak ada nun sukunnya anna ini namanya gunnah musyaddadah. Tapi kalau ada nunnya berarti idgham bi gunnah, tinggal ditambah idgham mawon. Kalau tidak ada nun sukunnya gunnah musyaddadah, kalau ada nun sukunnya musyaddadahnya dihilangi diganti idgham bi gunnah. Bacanya masih sama dengung 1 alif nun sukun atau tanwin. An-na'buda khairun nuzulan. Monggo sareng-sareng. An-na'buda khairun nuzulan. Yang naik wa adzabna, kemudian ala an nubaddila, kemudian laha inna'fu an. Bawah garis nun sukun atau tanwin. Jadi di situ ada fathah tain, kasroh tain, dhamma tain, tapi cukup bahasanya nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim, nun, waw, ya dinamakan idgham bi gunnah. Pun jelas. Nun sukun bertemu mim namanya idgham bi gunnah, sama idgham bi gunnah masih nggih. Mam ma'iyah qaulum ma'rufun. Monggo. Mam ma'iyah qaulum ma'rufun. Nah, ini pertanyaannya rodok lengkap, jadi ditambahi. Jadi kan lihat poin nomor 29. Mamma dibaca. Nah, niki wonten disertai nilai mboten disertai. Nah, kalau tanglet malih suara nun sukun berubah menjadi. Nah, panjenengan menjawabnya suara mim sukun. Maksudnya kan seharusnya kan ma. Jadi mamma. Makanya ada pertanyaan suara nun sukun berubah menjadi suara mim sukun. Dinamakan gunnah sebab nun sukun bertemu mim. Pun ini jenengan tidak usah ngapal nih. Jadi lek kula takok suara nun sukun berubah menjadi, jenengan tinggal menjawab suara mim sukun. Sama-sama namanya dinamakan idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu mim. Monggo yang naik mil sulalatin. Kemudian fa'tu bisu nggih, kemudian waridwanum, terakhir wala takum minal ghafilin. Nah, untuk bawah garis tanda itu biasanya tulisannya ditambahin seperti itu, pepet atau bahasanya nomor bawah garis. Selamat belajar membaca. Agar kamu pandai maka rajinlah. Wah, ini lanjut ya. Lanjut. Nah, di halaman ini juga sama, Bu nggih. Niku panduannya ada halaman 11. Dibaca dengan salif di suara sukun, suara nun sukun masuk. Lah, tapi niki sing terkecoh sing nangleti niku kudu ngapal nih. Lek wau suara nun sukun berubah menjadi. Lek sakniki suara nun sukun masuk ke huruf. Lah jenengan main jawab wow mek ngoten mawon. Nggih. Jadi di sini mangke ada pertanyaan, mau dibaca dengung 1 alif. Kemudian suara nun sukun masuk ke huruf wow. Nah jenengan namung wonten mawon menjawabnya niku teng panduan niku. Sing jawab penak, sing nakoki sing mumet iki. Nggih. Kula masih malih. Mau dibaca dengung 1 alif. Suara nun sukun masuk ke huruf dinamakan nah sebab nun sukun bertemu wow. Nun sukun bertemu
wow di lain kalimat. Lah maksudnya di lain kalimat ini ada dua kalimat nih, man sama wajadna. Lek digandeng jadi mau wajadna. Makanya ditambahi nun sukun bertemu wow di lain kalimat. Podo kayak majais, mat bertemu hamzah di lain kalimat. Ini ngonten nun sukun bertemu wow di lain kalimat. Khusus wow loh nggih, khusus wow ngonten. Nah, niki masih tetap namanya idgham di gunah terakhir niki. Nun sukun bertemu tanwin. Nun sukun bertemu tanwin idgham di gunah terakhir menika. Yang naik napa niki? Wa huwa qa, kemudian wujuhui, kemudian inna hadza, kemudian illa ayyasha. Nggih pokoknya napa nggih yang maos Al-Qur'an kok kedah telaten nggih Bu nggih. Yo kan kebanyakan masih buru-buru dengungnya, mungkin nggih belum terbiasa. Pokoknya dengungnya yang lama. Ai. Nah, jadi agak lama mboten napa-napa. Ai aqula rajulun yurasu. Monggo. Ayyakula rajulun yuratu. Nggih, monggo lanjut sing wau.